Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk membacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan kawan kita Mas Iriwian Haq yang sedang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mas Irwian sekeluarga sehat semua, segera membaik, bisa ngaji kembali, ngaji Ihya dan yang lain-lain. Ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa alihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila ruhi awliya al-Habib Turukil Mu'tabara wa ila ruhi wali songo fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa dalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila ruhi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhusu khususan ruha Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Kasingan, Mbah Hasan Samsul Arifin, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri Gustur, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila ruwahi asdiqaina ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 46 ya, 46. As-sadisu. As-sadisu nomor 6, yaitu nomor 6 dari keunggulannya mata batin manusia berupa akal. Nur yang ada dalam diri manusia adalah annal aina, sesungguhnya mata la tubsiru tidak bisa melihat, mata lahir ma sesuatu la nihayata yang tidak ada batas lahu bagi ma ini. Mata itu hanya bisa melihat sesuatu yang ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, nggak bisa lihat dia. Fa'inna karena sesungguhnya al-ain la tubsiru hanya bisa melihat. Jadi tubsiru ini maknanya ada hanyanya. Hanya bisa melihat sifatil ajsami, sifat-sifatnya jisim, yaitu tubuh ya. Wal ajsamu, sementara jisim, tubuh atau sesuatu yang berwadak, berjasad, la tutasawwaru tidak bisa digambarkan ajsam ini illa mutanahiyatan, kecuali ada batasnya. Handphone ini adalah jisim, sesuatu yang ada fisiknya, terbatas dia ya, hanya ukurannya ini aja. Mata bisa lihat ini ya. Apa kitab ini ada batasnya ya. Ballpoint ini ada batasnya, ini jasad, ini jisim ini ya, jisim. Sesuatu yang ada jisimnya ya.
Wal aklu, nah sebaliknya, wal aklu, akal, yaitu mata batin manusia, mata yang tersembunyi, yudriku bisa melihat dalam pengertian memahami ya. Memahami itu kan melihat, nah, kan jenengan nggak pernah menyadari itu. Memahami itu melihat ya. Orang yang tidak paham itu buta sebetulnya. Orang yang tidak ngerti itu tidak melihat itu. Jadi melihat itu jangan diasosiasikan semata-mata dengan mata luar. Mata batin itu melihat juga. Jadi akal itu bisa melihat al-ma'lumati, sesuatu yang bisa diketahui. Dalam bahasa Inggris itu intelligible ya. Intelligible, the intelligible, sesuatu yang bisa difahami itu al-ma'lumat ya. Atau al-ma'qulat ya. Sementara wal ma'lumatu, sesuatu yang bisa diketahui, la yutasawwaru, itu tidak bisa digambarkan. Antakuna ada maklumat mutanahiyatan, terbatas. Sesuatu yang bisa diketahui tak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Jenengan misalnya ngitung aja. Jenengan ngitung dari 1, 2, 3 terus, itu kan nggak ada akhirnya itu. Akal itu bisa membayangkan bahwa hitungan itu pakai angka itu ya 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada batasnya. Akal bisa membayangkan ya, bisa mengetahui. Jadi pengetahuan itu nggak ada batasnya pada dasarnya. Naam, memang betul idza lahadha. Jadi kan naam ini segot istidrakiyah ya. Jadi tadi kan dikatakan akal itu mengetahui sesuatu tanpa batas. Naam, betul memang tanpa batas. Idza lahadha, jika melihat ya, akal ini al-uluma, ilmu al-mufassalata, yang terperinci. Fala yakunu, maka tidak ada al-hadiru, ilmu yang hadir, al-hasilu yang ada itu indahu bagi akal, illa mutanahiyan, kecuali terbatas ya. Kalau ilmu-ilmu yang spesifik terbatas, misalnya 5 kali 5, ya 25, selesai, udah terbatas. Tapi ada jenis-jenis ilmu yang tanpa batas. Lakin fi quwwati, tetapi di dalam potensinya akal. Jadi kata al-quwwah itu kalau dalam filsafat Islam, itu maknanya potensi. Jadi ada dua istilah, al-quwwah, al-fi'al. Ya. Al-quwwah artinya sesuatu yang masih potensi, belum kelihatan, belum teraktualisasi. Al-fi'lu itu artinya yang sudah aktual. Jadi potensial itu al-quwwah, atau biasa diungkapkan dengan istilah bil quwwah, secara potensial. Jadi in potentio dalam bahasa Latinnya itu ya. Bil fi'al itu in actu, secara aktual ya. Yaitu istilah-istilah filsafat Islam itu. Kalau jenengan baca kitab tauhid atau ilmu kalam itu juga sering menemui istilah begini ini, bil quwwah bil fi'al, in potentio in actu ya. Lakin fi quwwati, tetapi di dalam potensinya akal ya, atau lakinna fi quwwatihi, kalau dibaca lakinna idrakama, ada isimnya lakin, la idrakama, ada kekuatan untuk mengetahui sesuatu, la nihayatalahu, yang tidak ada ujungnya. Ya tadi itu contohnya angka itu. Contohnya angka itu. Wa syarhu dzalika yatulu, keterangan ini yatulu panjang. Jadi kan kalau mau keterangan ini baca di dalam buku, misal dalam bagian filsafat namanya ar-riyadhiyat, yaitu yang berkait dengan aritmetika atau matematika ya. Fa in aratta, maka jika menghendaki engkau lahu bagi ini ya, ketidakterbatasan sesuatu yang bisa diketahui akal, fakhudh, maka ambillah hu, kepada misalan contoh ya, fakhudhu, maka ambillah contoh ini minal jaliyati, dari sesuatu yang jelas. Apa misalnya? Fa innahu, karena sesungguhnya akal, yudriku, bisa memahami akal ini, al-a'dada, angka-angka, wala nihayata, dan tidak ada batas laha bagi adat. Angka itu gak ada batasnya. Bal yudriku, bahkan akal ini bisa melihat, memahami tadhifatil itsnaini,
kelipatannya 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus itu gak ada batasnya itu ya. Wasalatati dan kelipatannya 3, wasairil a'dadi dan semua angka-angka yang lain. Kalau jenengan kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gak ada itu habisnya itu ya, jadinya dari pangkat itu kan apa power itu ya. Jenengan bisa membayangkan 2 kali 2 itu kalau dikalikan gak ada batasnya. Wala yatasawwaru dan tidak bisa digambarkan laha bagi tad'ifat ini nihayatun, ada batasnya. Juga wa yudriku dan bisa memahami akal ini anwa'an, berbagai jenis ya. Minan nisabi dari hubungan-hubungan ya. Bainal a'dadi di antara angka-angka ya. La yatasawwaru yang tidak bisa digambarkan at-tanahi batas alaiha terhadap nisab itu. Hubungan antara angka, hubungan tambah, hubungan kali, hubungan kurang, hubungan dibagi, itu nisbah ya. Itu nggak ada batasnya ya. Bal yudriku, bahkan ini yang ajaib. Ini yang ajaib ini. Bal yudriku, balik atau sebaliknya bisa memahami akal ilmahu kepada pengetahuannya akal bisyai'i kepada sesuatu atau terhadap sesuatu. Jenengan itu tahu bahwa jenengan tahu. Ajaib kan? Oke, jenengan tahu. Oke, jenengan tahu kalau 2 tambah 2 4 ya. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua, jenengan juga tahu kalau tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Beda loh itu ya. Antara jenengan tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Objeknya tahu yang pertama ini adalah 2 tambah 2 4. Terus setelah itu jenengan juga tahu bahwa jenengan tahu. Yang kedua ini objek pengetahuannya bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Objeknya adalah jenengan tahu kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Nanti naik lagi, jenengan juga tahu kalau sampean tahu, sampean tahu. Terus gak ada akhirnya itu ya. Jadi yudriku ilmahu bisyai'i. Juga wa ilmahu dan mengetahuinya akal, ilmahu bi ilmihi terhadap pengetahuannya akal bisyai'i kepada sesuatu. Jadi tahu bahwa engkau tahu. Tambah lagi, jenengan tahu, kalau jenengan tahu. Nah, kan? Jadi dinaikin terus itu. Artinya apa? Akal itu bisa punya kemampuan namanya self reflexivity. Bisa melihat dirinya sendiri. Itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh mata. Mata jenengan itu bisa melihat objek di depannya, lihat kitab ini bisa, tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, kecuali kalau ada cermin ya. Jadi mata butuh cermin untuk melihat dirinya sendiri, tapi kalau nggak ada cermin di depannya, dia nggak bisa melihat dirinya sendiri. Tetapi kalau akal, dia bisa melihat, dia juga bisa melihat kalau dirinya melihat, dia juga bisa melihat kalau dirinya melihat, bisa melihat. Terus wa ilmahu bi ilmihi terus, maka faquwatuhu, maka kekuatannya akal ini ya, fi hadzal wahidi, ini di dalam edisinya atau komentarnya Abul Ala Afifi, kemungkinan itu fi hadzal wajhi. Nah, itu rumitnya pembaca kitab klasik itu, kadang-kadang redaksinya berubah ya, tapi ya yang ada begitu dalam manuskripnya, tetapi tidak masuk akal secara konteks kalimat, jadi maknanya nggak bisa difahami, jadi harus diduga-duga kira-kira ini dulu terjadi kesalahan dari penulis naskahnya, karena zaman itu tidak ada mesin cetak ya, jadi nulis kadang-kadang delewer gitu, keliru. Tapi karena keliru, terus kelirunya ini diabadikan terus-menerus, karena tulisan pertama dikopi oleh tulisan berikutnya, maksudnya disalin oleh, dulu kan nggak ada mesin, jadi kalau mau punya kitab itu ya disalin, karena menyalin ya satu saja,
Makanya zaman dulu itu jenengan punya kitab itu ya, harganya itu mahal banget. Karena kitab itu kayak lukisan, sekali dibuat hanya satu. Itu bisa emas berapa gram itu hanya untuk beli kitab itu. Makanya yang punya kitab, yang mampu beli kitab itu raja-raja, para bangsawan. Orang biasa gak bisa beli kitab itu zaman dulu itu. Baru ketika ada mesin Gutenberg, baru kitab dicetak itu ya. Bisa digandakan, siapa aja bisa beli. Sekarang wah, beli kitab mudah aja ke Kiai Idham Holid, ke Mas Rizal Mubid, tinggal kirim aja pakai WA, klik 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 klik, klik kirim. Mudah banget ya Allah. Ya Allah, ini kok bisa ya? Artinya kan kalau bandingkan zaman sekarang dengan zamannya Imam Ghazali gitu, itu lompatan teknologinya udah dahsyat banget ya. Jadi kekuatannya akal ini la takifu, tidak berhenti inda nihayatin, pada satu batas. Itu yang keenam. As-sabi'u, sekarang yang ketujuh. Annal aina, sesungguhnya mata luar ini itu besiru, bisa melihat al-kabira, yang besar, sohiran kecil. Nah kan, tertipu, ini namanya optical illusion itu ya. Apa, ketipuan penglihatan. Fatara, maka melihat mata luar ini asyamsa, hari fi miqdari mijanin, di dalam ukurannya. Mijan itu semacam apa, tameng untuk perang itu loh, apa, tameng apa, shield gitu ya. Cuman lihat matahari itu ya kayak sebesar tameng untuk orang perang itu. Wal kawakib, dan bintang-bintang fi suwari dananira, di dalam gambarnya dinar-dinar, hanya kayak koin aja, bintang-bintang itu koin itu. Padahal bintang itu, kalau jenengan baca dalam astronomi itu, bintang itu saking jauhnya, itu kadang-kadang dia itu semacam kayak bisa merupakan sistem matahari, jadi matahari dengan sejumlah planetnya. Bisa juga dia itu merupakan galaksi, yang di dalam galaksi itu ada jutaan bahkan miliaran matahari. Karena saking jauhnya di mata kita, itu seperti hanya sekeping koin itu. Itulah mata, sesuatu yang gede banget saking jauhnya, di mata kita tampak kecil, padahal tidak kecil. Visuari dananiro, di dalam gambarnya dinar-dinar, mansuratin, yang tersebar, ala bisatin azraqa, di dalam karpet warna biru. Ini karpet khas Persia, karena Imam Ghazali ini kan orang Persia. Tradisi bikin karpet itu sejak zaman Imam Ghazali, bahkan sejak sebelumnya ya. Makanya sekarang dikenal karpet Persia, itu kan mahal. Nah, itu namanya bisatun azraq ya. Karpet Persia warna biru, itu khas itu. Wal aqlub, akal yudriku, bisa mengetahui juga akal ini, annal kawakib, sesungguhnya bintang-bintang. Jadi akal, bukan mata ya, akal tahu annal kawakib, sesungguhnya bintang-bintang, wasyamsa, dan matahari itu jelas akbaru, lebih besar, minal ardi, daripada bumi, adha'afan mudha'afatan, tikal-matikal, berlipat-lipat ya. Itu contohnya tipuan penglihatan ya. Wal ainu, dan atau wal aina, atau wal ainu, dan mata taro, hanya bisa melihat ya, al kawakiba, bintang-bintang itu ya, al kawakib ya, sakinatan, berhenti, kelihatannya berhenti menurut mata. Bal taro, bahkan melihat mata ini, azilla, apa, bayang-bayang, baina yadaihi, di antara atau di depannya, apa itu, di depannya mata lahir ya, sakinan, berhenti. Namanya bayang-bayang matahari itu kan kelihatannya berhenti ya. Bayang-bayang sesuatu yang terkena matahari itu kan kelihatannya diam. Watara, dan melihat mata ini, as-sobia, anak kecil, sakinan, berhenti, statik ya, berhenti, fi miqdari, di dalam ukurannya sobi. Jangan kalau lihat anak kecil itu
itu dengan pantengi setiap hari itu kan kayaknya nggak tumbuh kan, diam kayaknya. Padahal anak-anak itu ya tumbuh tiap hari, cuma saking tumbuhnya itu pelan sekali, jadi mata tidak bisa mendeteksi pertumbuhan anak dari inci per inci setiap hari itu enggak tahu dia. Yang bisa mengetahui kalau anak itu berkembang tiap hari itu akal yang bisa melihat. Kalau mata, kesannya anak-anak itu jenengan kalau punya anak tiap pagi bangun pagi gitu, jenengan pelototi itu ya kayak kok nggak berkembang ya kayak kemarin sore. Baru kalau jenengan nggak ketemu seseorang setelah sekian tahun, baru kaget, loh kok gede banget dia sudah besar gitu ya. Wal aklu, sementara akal yudriku bisa mengetahui, akal ini tahu an-nasabiyya, sesungguhnya anak-anak mutaharrikun itu bergerak itu. Binusyu'i di dalam tumbuh, wat tazayyudi dan tambah ya, bertambah alat dawami terus menerus. Anak itu berkembang secara fisik ya. Nah, itu hanya bisa diketahui oleh akal itu. Wadzillu, dan bayang-bayang itu, maksudnya bukan bayang-bayang saya punya polpen ini ada sinar di sini, ada bayang-bayangnya, itu memang berhenti. Tapi kalau bayang-bayang sesuatu karena terkena matahari, ya, itu kan sebetulnya bergerak bayang-bayang itu. Kenapa? Karena matahari bergerak. Tetapi kesannya ketika jenengan lihat pada saat itu, ya, itu bayang-bayang itu berhenti. Cuma akal tahu wadzillu dan bayang-bayang ini mutaharrikun, bergerak terus daiman secara terus-menerus. Wal kawakibu, dan bintang-bintang itu juga sama, tataharraku, bergerak bintang-bintang fi kulli lahdhatin, dalam setiap menit, amyalan katsiratan, bermil-mil, berkilo-kilo. Kama qala, sebagaimana bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi ya. Bertanya kanjeng Nabi itu li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam, azalatis syamsu, apakah gerak asyamsu, matahari? Tanya kanjeng Nabi kepada Jibril. Faqala, maka berkata Jibril, la. Faqala la. Kemudian ketika Jibril menjawab la, kanjeng Nabi menjawab balik, na'am, iya, bergerak sebetulnya ya. Qala, berkata malaikat Jibril, kaifa, bagaimana kok bergerak itu? Jadi yang tahu malah kanjeng Nabi ini, bukan malaikat Jibril ya. Jadi kama qala, kanjeng Nabi berkata kepada Jibril, na'am. Jadi makulnya kata kama qala itu adalah na'am ini ya. Qala, menjawab kanjeng Nabi ketika ditanya malaikat Jibril bagaimana bergeraknya. Qala, berkata kanjeng Nabi menjawab, muzqultu la ila angkulta na'am. Muzqultu, sejak aku mengatakan, muzqulta ya. Muzqulta, sejak mengatakan engkau wahai Jibril, la, tidak, ila angkultu, sampai mengatakan aku na'am ya. Bagaimana? Ya, matahari itu bergerak sejak kamu menjawab tidak tadi itu, sampai saya mengomentari ya, itu sudah bergerak itu. Faqad taharraka, maka telah bergerak matahari, atau faqad taharraku, takdirnya faqad tataharraku, masirata khamsa mi'ati sanatin, dalam perjalanan 500 tahun. Jadi jarak pergerakan matahari itu di antara kanjeng Nabi, malaikat Jibril mengatakan tidak, terus dijawab kanjeng Nabi ya, itu kan hanya beberapa detik aja. Matahari itu sudah bergerak sejauh 500 tahun jaraknya ya, kalau diukur dengan waktu. Ajaib sekali kanjeng Nabi punya gambaran tentang betapa gerakan matahari itu cepatnya luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok Imam Ghazali bisa menulis begini, itu gimana ceritanya? Ini kan kayak yang ditulis oleh Ghazali ini kan kayak sebetulnya kayak fisika ini, atau fisika yang terkait dengan fisika astronomi, astrofisik ya.
Ya karena Al-Ghazali membaca kitab filsafat. Seperti saya ceritakan kemarin. Beliau itu membaca kitab-kitabnya Ibnu Sina lengkap selama 3 tahun. Dipelajari secara otodidak. Terutama kitabnya Ibnu Sina Asy-Syifa. Nah, kitab Asy-Syifa itu salah satu babnya di sana ya, itu ada bab khusus jilid tentang at-tabi'iyat. Kitab mengenai fisika. Nah, di sana ada keterangan itu soal fenomena-fenomena alam ini. Dan Imam Ghazali baca itu semua, makanya beliau bisa menulis begini ini itu karena beliau bacaannya banyak ya. Tapi kalau kiai ngluthuk bacaannya kitab satu saja, misalnya satu jenis tok ya nggak bisa nulis seperti ini. Ini bayangannya orang nulis begini ini adalah orang yang perpustakaannya banyak bukunya dan baca, tidak hanya punya buku tok kan. Sekarang banyak orang punya buku tapi nggak dibaca. Jadi Imam Ghazali ini bacaannya bermacam-macam, termasuk dalam bidang filsafat, sehingga beliau nulis seperti ini karena literatur beliau itu banyak sekali. Kalau kiai atau ulama yang bacaannya tidak sebanyak Al-Ghazali, nggak bisa nulis seperti ini. Baca dan paham, baca dan paham, dan bisa mencerna, diolah, dan diungkapkan kembali itu ya. Wa anwa'u ghalatil basari, dan jenis-jenis kesalahan atau kekeliruannya mata lahir itu kathiratun, banyak sekali, nggak bisa dihitung di sini lah ya. Sementara wal aqlu, akal mata batin, munazzahun, itu terbebas, dibersihkan anha dari anwa'u ghalat tadi. Fa in qulta, maka jika hanya engkau untuk menyanggah keterangan saya ini, kalau kamu menyanggah bisa mengatakan nara al-uqala'a yaghlituna fi nadharihim. Imam Ghazali katanya akal itu terbebas dari kesalahan-kesalahan. Lah, nyatanya kan enggak. Nara melihat kami al-uqala'a, orang-orang yang punya akal, yaghlituna juga salah juga, sama dengan mata lahir juga salah itu. Fi nadharihim, di dalam nazarnya, di dalam penalaran al-uqala'. Nah, kalau kamu bertanya begitu, maka jawabannya, ini jawaban Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah engkau. Anna fihim, sesungguhnya pada orang-orang uqala ini, khayalatin, ada khayal-khayal, ada gambaran-gambaran. Ya. Ada sesuatu yang belum terverifikasi, khayalat, ya. Dugaan-dugaan. Wa'uhaman dan waham-waham juga sama, sangkaan-sangkaan yang belum dibuktikan ya. Wa'tiqadatin, dan kepercayaan-kepercayaan. Biasa itu orang-orang yang punya akal itu biasanya punya prekonsepsi, punya prasangka, punya sangkaan-sangkaan, punya pandangan tertentu yang tidak punya dasar sama sekali karena dapat informasi hoax atau macam-macam lah ya. Yadhunnuna, yang mengira para uqala ini ahkamaha, hukum-hukumnya atau keputusan-keputusannya khayalat, ahkamal aqli, sebagai keputusan-keputusannya akal, sebagai sebagai pengetahuan akal itu. Orang-orang ini mengira yang disebut dengan yang disebut dengan ilmu yang betul-betul berbasis akal itu ya disamakan dengan misalnya salah paham, miskonsepsi, misinformasi, dugaan-dugaan. Itu dikira itu adalah ilmu. Padahal enggak. Jadi kesalahan orang yang punya akal adalah bukan karena akalnya itu keliru, tapi dia mengira sesuatu yang sebetulnya dasarnya bukan akal, tapi dasarnya khayalat, auham, prasangka-prasangka, prejudis, sangkaan-sangkaan yang tidak punya dasar sama. Itu dikira informasi yang valid, informasi akal yang valid, padahal tidak itu. Fal ghalatu, maka
yang disebut dengan kesalahan itu mansubun, itu dinisbahkan ilaiha kepada khoyalat, auham, i'tiqadat, bukan kepada ahkamul aql. Waqad syarahna, dan telah menjelaskan aku Al-Ghazali majami'aha, kesemuanya ini, fi kitabi mi'yaril ilmi wa kitabi mihaqqin nazar, dalam dua kitab ini. Ini kitab mengenai mantik ya, mengenai logika itu. Mi'yarul ilm wa mihaqqun nazar, itu dua kitab Al-Ghazali yang terkait dengan mantik atau ilmu logika. Fa'amal aqlu, adapun akal idza tajarrada, ketika terbebas akal an ghasyawatil wahmi, dari selubung atau tutup ya, selubung berupa waham, wal khayali, dan khayal. Lam yutasawwar, tidak bisa digambarkan akal ini an yaglita, untuk salah. Nggak akan mungkin salah kalau terbebas dari ini tadi, ghasyawah, selubung-selubung berupa, kalau di dalam bahasa logika itu mungkin falasi, sesat pikir ya, falasi, mughalatat ya. Kalau dia terbebas dari itu semua, sebetulnya akal itu nggak akan terjebak dalam kekeliruan. Bal ro'a, bahkan sebaliknya bisa melihat akal ini al-asya'a, segala sesuatu, alama, berdasarkan informasi atau keadaan, hiya asya' alaihi, pada man, sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan keadaannya, nggak akan tertipu itu. Itu kalau akal terbebas dari ghasyawah atau ghisyawah ya, dari selubung-selubung yang membuat akal itu tidak bisa melihat ya, selubung-selubungnya, dari sesat pikir, falasis ya. Nah, cuma wafi tajriti, dan di dalam membebaskan akal dari sesat-sesat pikir seperti ini, osrun, ada kesulitan azimun yang besar. Memang susah ya. Seringkali orang itu terjebak. Jadi dikira dapat informasi A gitu, terus dia yakin itu. Itu yang sekarang disebut dengan post-truth itu ya, pasca kebenaran. Segala hal, wah ini kan dimuat di koran yang bergengsi, pasti benar. Wah, itu namanya sesat pikir itu. Ini dimuat di koran New York Times, koran yang terkemuka di Amerika. Ini dimuat di koran The Guardian, koran terkemuka di Inggris. Gak mungkin salah ini koran terkenal yang memuat kok. Pasti benar. Itu namanya sesat pikir itu. Itu namanya falasi. Belum tentu informasi kalau dimuat di dalam sumber yang bergengsi itu dengan sendirinya benar. Memang umumnya benar, tapi belum pasti benar. Benar tidaknya harus diverifikasi. Itu namanya ghisyawah itu. Selubung yang membuat akal kita tertutup sehingga keliru. Nah, kalau akal kita bisa terbebas dari ghisyawah seperti itu, dia nggak akan keliru gitu. Nah, itu keunggulan akal dibanding mata lahir itu di situ itu ya. Wa innama yakmulu. Memang susah membebaskan akal dari waham dan falasi, sesat pikir itu. Wa innama yakmulu. Akan sempurna tajarruduhu, terbebasnya akal, an hadhihin nawazi'i, dari kecenderungan-kecenderungan seperti ini, prasangka, tuduhan-tuduhan, prejudis, misinformasi, hoax, semuanya lah pokoknya itu. Manusia itu terbebas dari itu semua ba'dal mauti, setelah mati. Kalau sudah mati ya bebas kita itu. Wa inda dzalika, dan ketika itulah yang kasyifu, terbuka, al-ghita'u, tutup selubung itu. Wa tanjali. Wah, ini konsepsi kematian menurut agama ya. Kalau menurut neuroscience modern ya, orang habis mati ya selesai, nggak ada apa-apa lagi. Karena ya yang ada itu ya yang di dunia ini tok, setelah itu nggak ada apa-apa. Itu cara pandang materialistik ya. Kita sebagai orang beriman nggak bisa menerima pandangan materialistik seperti itu. Kita punya pandangan bahwa dunia material ini, dunia yang tampak bisa diindera ini bukan satu-satunya realitas. Oh, itu penting itu. Ini kesadaran seperti ini penting ya. Dunia material ini tidak satu-satunya realitas.
ada realitas di balik yang tampak ini, yang disebut dengan alam gaib ya. Karena itu ciri orang beriman adalah yu'minuna bil ghaibi. Dia beriman kepada sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan oleh sains ya. Tapi itu kita iman ada itu. Nah nanti kalau kita sudah mati itu watanjali, dan menjadi jelas al-asraru, rahasia-rahasia, hakikat segala sesuatu itu tampak semua. Selama kita masih hidup di dunia ini, itu sesuatu itu ya hanya tampak lahirnya saja, tapi hakikatnya akal kita memang bisa mengetahui tapi terbatas ya. Baru nanti kalau, karena apa? Karena ada tadi itu hisyawah, ada penutup selubung-selubung yang membuat akal kadang-kadang gagal mengetahui. Nanti kalau sudah mati, baru kita bisa menyingkapkan segala rahasia itu. Wa yusadifu, dan akan menghadapi kullu ahadin, semua orang, segala sesuatu qaddama yang sudah melakukan di masa lampau ahad ini, min khairin berupa kebaikan, au syarrin atau kejelekan, mukhdaron ditampakkan di depan mata kita ya. Wa yusyahidu, dan akan melihat kullu ahad kitaban, kitab catatan amal ya, catatan segala hal. Nanti akan kita lihat itu. La yuhadiru, yang tidak akan meninggalkan kitab ini, soghiratan, segala hal yang kecil, wala kabirotan, dan besar, illa ahsoha, kecuali menghitung kitab ini kepada soghirah dan kabirah, catatan yang memuat segala hal, kecil besar semua akan ada dalam kitab itu. Wa indahu, dan pada saat inilah yuqalu, akan diucapkan, dikatakan kepada orang ini, fakashafna anka ghita'aka. Pada hari kiamat, ketika kita sudah di hadapan Allah ya, kita akan diberitahu ya, sekarang kamu bisa melihat hakikat segala sesuatu. Fakashafna, maka menyingkapkan aku Allah, maksudnya angka dari engkau wahai manusia, ghita'aka, selubung kamu, fabasaruka, maka penglihatan kamu al-yauma, sekarang, hadidun, jadi tajam. Dulu di dunia akal kita nggak bisa melihat itu semua, begitu sekarang mati di akhirat, penglihatan kita bisa lihat segalanya ini. Wa innamal ghita'u, adapun sesungguhnya selubung itu adalah ghita'ul khayali, selubung berupa khayal, berupa bayangan, wal mahmi, dan sangkaan, wa ghairihima, dan yang selain khayal maupun waham. Wa indahu, dan pada saat inilah ketika orang melihat kenyataan ini, yaqulu, akan berkata, al-maghruru, orang yang tertipu, bi auhamihi, dengan sangkaan-sangkaannya maghrur, wa i'tiqadatihi, dan keyakinan-keyakinannya maghrur, al-fasidati, yang tanpa dasar, yang keropos ya, yang rusak, wa khayalatihi, dan khayal-khayalnya, bayangan-bayangannya, maksudnya bayangan itu prasangka ya, prejudices ya, prasangka-prasangkanya al-maghrur al-batilati, yang keliru. Dia akan berkata nanti, dengan semua nanti kalau sudah di hadapan Allah itu ditunjukkan hakikat segala sesuatu, baru oh begitu ya. Nah saat itu orang akan berkata begini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan ya. Ini dalam surat As-Sajdah kalau tidak salah ya. Rabbana absarna, Rabbana wahai Tuhan kami, absarna, sekarang bisa melihat kami, wa sami'na, dan mendengar kami, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia supaya saya bisa mengulang kembali, rewind, hidup kembali dan menebus kesalahan-kesalahan kami. Na'mal, maka akan berbuat kami sholihan, sesuatu yang baik. Al-ayah, nggak bisa lagi, udah, karena hidup hanya sekali ya. Jadi teman-teman semua, faqad arafta, wahai para santri Mishkatul Anwar, faqad arafta. Ini yang jenengan baca ini kata-kata Al-Ghazali loh ya. Ya yang baca saya, tapi ini kalimatnya Al-Ghazali. Jadi kalau
Al-Ghazali mengatakan faqad arafta. Ini kita bayangkan Al-Ghazali berkata kepada kita ini. Malam ini kita seperti mendengarkan kembali Al-Ghazali ya. Faqad arafta. Sekarang tahu engkau wahai murid-murid Mishkatul Anwar bihadza dengan keterangan ini annal aina sesungguhnya mata lahir mata batin ya, mata batin berupa akal. Bismil aula lebih utama bismin nuri untuk diberikan istilah atau nama berupa cahaya. Akal itu lebih layak disebut sebagai cahaya ya. Minan nuri daripada cahaya al-ma'rufi yang sudah dikenal, yang lazim kita ketahui, yaitu cahaya berupa mata ini ya. Ya memang mata kita cahaya, artinya cahaya itu bisa melihat. Tetapi yang lebih layak disebut dengan cahaya daripada mata lahir adalah akal kita, adalah mata batin kita ya. Ini kesimpulan dari keterangan yang panjang lebar sebelumnya. Tsumma arafta, kemudian mengetahui engkau annal aqla, sesungguhnya akal, aula lebih utama. Annal aina itu sesungguhnya mata ini, mata manusia yang mata lahir ini itu aula lebih utama bismin nuri dengan nama nur ya, cahaya minan nuril ma'rufi daripada nur yang kita ketahui. Jadi listrik itu cahaya ya. Bohlam itu cahaya, matahari itu cahaya dalam pengertian pertama. Tetapi mata itu juga cahaya, dan bahkan mata lebih bisa disebut cahaya daripada cahaya yang listrik dan segala macam itu. Kenapa? Karena kalau listrik itu, ini kan kemarin diterangkan bagian sebelumnya kan, ada sesuatu itu yang bercahaya tetapi tidak bisa melihat yang lain ya. Listrik itu bercahaya tapi dia hanya mencahayai, tapi dia tidak bisa melihat objek-objek yang lain ya. Dia bercahaya, bisa dilihat, dan bisa mencahayai yang lain, tapi dia tidak bisa melihat. Ya. Nah, mata manusia itu bercahaya, bisa melihat. Dia kemampuannya lebih tinggi daripada cahaya berupa listrik itu. Nah, setelah mata ini, ada mata yang lebih unggul lagi. Tsumma arafta, kemudian mengetahui engkau annal aqla sesungguhnya akal batin, mata batin, aula lebih utama bismin nuri dengan nama nur minal aini daripada mata lahir. Bal bainahuma, bahkan diantara akal dan mata mata al-ain itu minat tafawuti berupa perbedaan, ada sesuatu yasikhu yang sah ma'ahu bersama tafawut an yuqala untuk diucapkan, dikatakan. Apa yang dikatakan? Innahu aula ya. Sesungguhnya akal aula lebih utama disebut sebagai cahaya. Balil haqqu, bahkan kebenaran yang sesungguhnya adalah, the truth is, kebenaran yang sesungguhnya adalah annahu, sesungguhnya akal ini al-mustahiku yang paling berhak lil ismi kepada nama an-nur cahaya, dunahu bukan ain, bukan mata lahir ini. Inilah kesimpulan dari pembahasan yang panjang sebelumnya ya. Dengan ini kita bisa belajar ya bahwa itu minimal kita tahu ya, ada cahaya berupa listrik, ada cahaya berupa mata, ada cahaya berupa akal. Ada tiga tingkat cahaya. Cahaya listrik, cahaya lampu ya, cahaya yang berupa cahaya tapi tidak bisa melihat orang lain. Ada cahaya berupa mata manusia yang bisa melihat ya, dan mencahayai. Ada cahaya berupa akal. Akal ini adalah cahaya yang lebih layak disebut dengan cahaya daripada mata itu. Nanti setelah ini ada cahaya yang lebih maha cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti itu keterangannya masih jauh ya. Itulah keterangan dari ayat Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin. Wallahu alam bisawab. Mari kita pindah ngaji Ihya.